Cahayin aja mana sih? Nah, udah enak kan. Video kan. Nggak tahu kan bang harus asa aku mahal gitu kalau udah dapat apa kan contohnya daerah iyalah daerah bundaran hal hawa nafsu dan makan minum dan lain seperti itu. Alhamdulillah
Salawat semoga tetap diberikan kepada junjungan kita yang terharibana Muhammad. Baik, Ada nasihat kata belakang. di sini kita sudah kedatangan untuk materi kita pada malam hari ini. Karom Ustadz Cecep Irfanuddin SOSI yang insya Allah malam hari ini akan memaparkan materi atau tausiah tentang ayat-ayat berkaitan dengan puasa. Baik, sebelumnya saya izin mencek sound terlebih dahulu. Apakah saya terdengar? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Apakah suara saya terdengar? Ya. Ya, assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Alhamdulillah. Tersambung Ustaz kita pada malam hari ini yang insya Allah akan membawakan materi tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Temanya ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan bulan puasa. Yang mana pada bulan puasa kali ini kita harus benar-benar memaknai makna dari bulan suci Ramadan ini sebagai iman benar memaknai bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah dengan membaca, mengkaji Al-Quran. Baik, mungkin tanpa berlama-lama kita akan berlanjut saja kepada kepadanya waktu dan tepat saya persilahkan. Terima kasih Mas Yadi ya. Ya, Mas Yadi ya. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin yang dimanapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, tentunya diiringi pada malam harinya setelah ba'da isya kita sudah melaksanakan tarawih ya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para kaum muslimin dimanapun berada, kita akan mengingat kembali, mengulang kembali, menyegarkan kembali pelajaran-pelajaran tentang puasa. Saya akan menyampaikan secara umumnya saja, karena mudah-mudahan ayat ini memang hampir semua
siswa juga hafal gitu ya. Semua siswa juga hafal yang pernah diajarkan baik itu di sekolahnya, di madrasahnya. Ya kita sekarang kita coba untuk merefresh kembali pelajaran-pelajaran tentang puasa. Karena memang pelajaran tentang puasa ini perlu kita ketahui sangat penting sekali karena menyangkut pelaksanaan ibadah puasa yang masuk pada rukun Islam, ya, rukun Islam. Baik, hadirin, saya akan bacakan ayat tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang saya hormati, ini ayat tentang puasa gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau anak-anak siswa biasa suka manggil hai orang yang beriman, kalau nggak beriman gahei gitu ya. Gahei katanya gitu. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah ini, jadi kenapa Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah tidak memanggil seperti ya ayyuhalladzina aslamu misalkan? Karena apabila Allah memanggil seperti lafaz ya ayyuhalladzina aslamu, ini kemungkinan belum tentu akan mampu melaksanakan ibadah puasa. Oleh karenanya hanya orang-orang yang berimanlah yang akan mampu mengontrol diri kita, mengontrol hawa nafsu kita, sehingga kita berkeyakinan sebagai orang-orang yang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, kutiba telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Nah inilah uniknya ayat ini, kenapa Allah menuliskan lafadz kutiba. Kalau dalam bahasa Arab, kutiba berbeda dengan wajaba ya. Berbeda dengan wajaba itu wajib. Kalau furida ya fardu. Tapi kalau di sini kutiba tulis gitu ya. Jadi maknanya bahwa perintah ini betul-betul secara tertulis diwajibkan. Gitu ya, secara tertulis diwajibkan. Nah ini hebatnya pemaknaan kutiba ini, karena perintahnya juga sangat kokoh sekali. Kenapa? Mari kita buktikan. Ketika seorang wanita keluar tamu atau yang disebut dengan haid, gitu ya. Ketika datang haid seorang perempuan, maka dia haram untuk sholat, ya, haram untuk sholat dan berpuasa. Tapi apakah seorang wanita ketika haid haram melaksanakan puasa? Apakah haram melaksanakan ibadah sholat? Apakah sholatnya diqodho atau tidak? Tentu kan ini diqodho, ya. Tentu tidak kalau ibadah sholat. Nah ini berbeda kalau ibadah puasa. Ketika seorang wanita keluar haid di saat berpuasa, nah, jadi si wanita ini wajib mengganti puasanya di bulan-bulan berikutnya. Nah, inilah menandakan bahwa perintah kutiba ini sangat kokoh sekali, secara tertulis, gitu ya. Kalau diibaratkan, saya menyuruh Mas Yadi, Mas, saya angkat kamu jadi kepala sekolah ya, misalkan. Tentu kan Mas Yadi ingin secara tertulis tuh, biar resmi, gitu ya. Ada kata-katanya,
stempel juga biar resmi. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kekokohan perintah pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan juga terhadap umat terdahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam potongan ayat ini bahwa tradisi ibadah puasa juga dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu. Gitu ya. Bukan hanya umat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Orang-orang terdahulu juga diwajibkan pelaksanaan ibadah puasa. Mungkin dalam sejarah cara berpuasanya mungkin berbeda gitu ya, berbeda cara berpuasanya. Ada yang tiap bulan 3 hari gitu kan, macam-macam gitu. La'allakum tattaqun. Ini adalah satu tujuan kita pelaksanaan ibadah puasa, yaitu menuju menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah puasa seperti apa ya? Puasa seperti apa supaya kita maju ke level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak sekali para ahli fuqaha memberikan rambu-rambu. Rambu hijau, rambu kuningnya, rambu merahnya juga ya dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Ibadah puasa, para hadirin dimanapun yang berada, puasa menurut bahasa itu al-imsak, artinya menahan. Sedangkan menurut istilah puasa itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Itu sepakat para ahli fuqaha. Oleh sebab itu, para hadirin, sangat penting sekali pelaksanaan ibadah puasa ini. Yang terpenting adalah ada pelajaran dan pelatihan yang sangat berharga. Dan bobotnya juga sangat luar biasa pelatihan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Keseharian kita semakin teratur. Mengkonsumsi makan juga teratur, gitu ya. Jangan sampai kita puasa hanya mengalihkan makan saja gitu ya. Jangan hanya mengalihkan makan saja gitu. Yang tadinya makan jam 8 dipindah ke maghrib, puasa jam 6 makan. Jam 12 makan bakso, kita pindahkan jam 9, jam 8 malam bakso, kolak, wah segala macam gitu ya. Sehingga kita akan lelah gitu. Yang justru puasa itu yang sebetulnya adalah mengurangi asumsi makanan yang ada, konsumsi makanan yang ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Itulah pada dasarnya. Karena pada hakikatnya ketika jiwa kita itu dimanja, maka rohani kita itu akan lemah. Dan apabila jasmani kita semakin teratur dan ditindas, ya, jangan terlalu banyak asupan, maka rohani kita akan meningkat. Coba bayangkan, mana ada seperti di bulan Ramadan kita kuat melaksanakan ibadah tarawih, gitu ya, kuat ngaji Al-Quran dari Isya setelah tarawih sampai jam 12 malam misalkan. Nah, itulah kehebatan potensi-potensi pelatihan yang ada di bulan puasa ini, sehingga mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar menahan hawa nafsu. Itulah pelatihan-pelatihannya. Sehingga kita betul-betul dicas nih ya 1 bulan ini untuk 11 bulan ke depan gitu. Nah, itu ada ujian lagi nanti. Sejauh mana hasil puasa ini untuk mencapai ketakwaan kita ini nanti diuji setelah pelaksanaan ibadah puasa. Apakah ada peningkatan kualitas diri ataukah semakin menurun? Nah, ini gitu ya. Kita harus sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Nah, itulah gambaran secara dasarnya lah seperti itu, pemahaman mengenai ayat Al-Quran.
Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan lagi ke Pak Adi, ke Mas Yadi ya. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa gitu ya. Ini mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya perintah akan berpuasa ini memang benar-benar penting, bahkan sampai ada perjanjian tertulis, ada perintah tertulis dari Allah Subhanahu wa Betul, taala betul, betul. turunkan Jibril Rasulullah bahwa perintah puasa ini benar penting gitu. Bahkan bagi seorang wanita yang haid itu harus diganti gitu, tidak seperti sholat gitu ya. Iya, Juga betul. ya, pada intinya konten bulan puasa adalah latihan yang kita melatih dan lain itu mungkinnya. Baik, kepada hadirin yang hadir pada Instagram kali ini, boleh jika teman melakukan pertanyaan atau apa gitu, seperti itu. Suaranya agak putus-putus Kak Mas Yadi. Putus-putus. Iya. Dengar jelas. Seperti bertanya gitu. Jadi Ya, mungkin ini sinyal dari admin IKTL-nya yang jelek, oh iya. jadi seperti ini. Putus-putus ya, aduh. Iya gimana Mas Yadi? Ya mungkin ini ada pertanyaan melalui pesan WhatsApp di grup ya, di grup IKTLM ini. Ada pertanyaan di Duki. Pak Ustadz izin bertanya, ini bagaimana cara kita agar konsisten dalam beribadah di bulan puasa ini seperti apa gitu? Apakah ada tips-tipsnya gitu? Begitu Pak Ustadz, mungkin kalau untuk dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya ya. Bagaimana agar kita tetap konsisten? Kalau bahasa santri istiqomah ya. Kalau kita istiqomah gitu. Nah ini memang diperlukan bagaimana caranya kita tetap istiqomah dan konsisten. Yang pertama tentunya kita harus paham dulu terhadap manajemen diri gitu ya. Manajemen diri, apalagi sekarang kan kebanyakan kita aktivitas itu habis di depan handphone kita sendiri ya. Gitu. Habis di depan handphone kita sendiri sehingga kita lupa dengan apa istilahnya pelajaran-pelajaran atau ibadah-ibadah yang seharusnya secara sunnah kita lakukan sehingga kita tidak melakukan. Itu lebih ke kita harus bisa menjagalah memanage diri. Contoh kecil ketika kita di siang hari gitu ya, di siang hari kalau misalkan memang kita ada kegiatan belajar di sekolah ataupun kerja di kantoran, silakan gitu ya. Itu juga bagian dari zikir ya. Selagi pekerjaan kita diniatkan lillahi ta'ala,
karena Allah gitu ya, untuk menafkahi keluarga, niat lillah menuntut ilmu, itu juga sama zikir kepada Allah. Nah, itu juga termasuk niat secara konsisten, istiqomah. Nah, ketika masuk waktu sholat, ya tentunya kita jangan dilewatkan ya ibadah sholat ini, karena sangat penting sekali ibadah sholat ini. Karena setiap umat Islam harus otomatis gitu ya. Kalau seorang pemuda tidak boleh lagi disuruh-suruh oleh orang tuanya gitu ya. Jadi pas begitu mendengar suara azan gitu ya, harus cepat-cepat kita melaksanakan ibadah puasa, pelaksanaan sholat. Kalau ada luang waktu, tadarus juga gitu ya. Karena memang momentum di bulan Ramadan juga termasuk bulan Al-Qur'an, karena bulan di mana diturunkan juga Al-Qur'an gitu ya. Itu hal-hal yang terkecil ya, hal-hal yang paling terkecil. Nah, ketika kita mengonsumsi makanan ketika berbuka, jangan dulu berlebihan. Nanti apabila berlebihan kita akan tidak kuat melaksanakan ibadah taraweh. Nah, itu termasuk tidak konsisten juga kita manajemen diri. Apabila kita sudah mampu manajemen diri kita, insya Allah gitu ya, kegiatan kita harus dipaksakan secara konsisten. Ya, mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita mudah-mudahan diberi kekuatan dan dilaksanakan semampu kita. Gitu ya. Nah, mungkin itu Kang Yadi, mudah-mudahan tidak puas. Ya, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab penanya ya. Ada satu pertanyaan lagi, Pak Ustadz. Ini dari Sal. Setelah kita memaknai bulan puasa, bagaimana cara kita harus memaknai hari Lebaran? Seperti itu, Pak Ustadz, pertanyaannya. Jadi setelah kita tahu bagaimana caranya memaknai bulan puasa, nah bagaimana cara kita memaknai hari Lebaran, hari kemenangan ya, fight final gitu ya, partai final di puasa. Cara memaknai di bulan suci Ramadan, di bulan hari raya setelah kita melepas, bukan melepas ya, setelah kita selesai melaksanakan ibadah puasa ya selama 30 hari, nanti diakhiri dengan hari raya, yaitu hari kemenangan seluruh umat Islam, di mana seluruh umat Islam termasuk diri kita sendiri. Jadi kita memaknai di hari raya itu, kita harus betul-betul saling memaafkan gitu ya, saling memaafkan dengan sesama kita ya, baik itu dengan orang tua ya, dengan orang tua, dengan teman kita, guru kita terutama gitu ya. Karena itulah menjadi simbol kefitrahan kita gitu ya, simbol kefitrahan kita sesuai dengan sesuai dengan hadis Nabi, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Nah, simbol inilah yang menjadi kekuatan kita ketika menghadapi di hari raya ya. Kita harus betul-betul fitrah gitu ya, fitrah dengan cara saling memaafkan ya, saling bebas gitu ya, kesalahan terkecuali hutang ya. Terkecuali hutang, kalau hutang nggak dibayar aja itu. Gitu ya. Kalau hutang mah nggak cukup maaf, jadi harus dibayar, itu mau wajib hukumnya gitu ya. Nah, jadi setelah pelaksanaan ibadah puasa tadi di ujung ayat surat Al-Baqarah tadi tentang puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Jadi dengan pelaksanaan ibadah puasa ini akan menjadikan jembatan kita menuju orang-orang yang bertakwa ya, mudah-mudahan. Jadi apabila kita sudah memasuki level
orang yang bertakwa di hadapan Allah, maka orang tersebut layak mendapatkan gelar inna akramakum indallahi atqakum. Gitu ya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita lihat, jadi sejauh mana nih nanti kita setelah lebaran nih? Apakah ada peningkatan kualitas? Ya, perubahan dirinya dengan sesamanya itu seperti apa gitu kan? Bersedekahnya apakah nanti ada kemajuannya, sikap kita kepada orang lain gitu kan, tingkat ibadah kita termasuk ngaji kita gitu ya, tadarus Al-Qur'an ya. Nah, ini sikap-sikap kita yang harus konsisten terus diterapkan, pelajaran-pelajaran ibadah puasa semacam ini, jadi kita harus laksanakan di hari-hari sebelumnya. Mungkin seperti itu Mas Yadi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Semua mungkin khususnya saya bisa tetap menjaga semangat dalam beribadah ya. Amin, Setelah amin. Kita mudah-mudahan ya Allah mengabulkan. bulan puasa pun ya kita harus beristiqomah dalam beribadah. Nah, Betul. Pak Ustadz, satu lagi nih pertanyaan. Pertanyaan Satu dari kali lagi ya itu ya, satu orang lagi. satu kali lagi. Ini pertanyaan dari Panji melalui grup WhatsApp. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana tanggapan Pak Ustadz mengenai fenomena maaf-maafan di hari Lebaran? Apakah itu harus di hari Lebaran saja atau seperti apa? Seperti itu Pak Ustadz. Oh iya. Pada dasarnya untuk saling memaafkan sih bukan hanya di bulan hari raya bukan hanya di hari raya saja gitu ya. Bahkan setiap saat, kapanpun, dimanapun gitu ya. Kapanpun, dimanapun kita harus memiliki jiwa saling memaafkan gitu ya. Di orang disebut nanti tepayaan gitu ya. Tepayaan gitu. Nah itu harus kita tanamkan. Makanya ibadah puasa ini melatih hawa nafsu kita gitu ya, hawa nafsu kita. Jadi bukan menahan hawa nafsu dari segi makanan saja, tapi menahan hawa nafsu seluruh anggota badan kita, nafsu kita. Jadi kita kendalikan. Tapi bukan dibunuh nafsu itu, tapi harus silakan nafsu berkembang gitu ya, berkembang. Kalau nggak ada nafsu, tentunya Mas Yadi nggak bisa menikmati indahnya gunung misalkan gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan di dalam diri kita pemeran utamanya adalah nafsu, itu cukup berbahaya dalam kehidupan kita. Oleh karenanya ibadah puasa ini melatih untuk mengontrol, mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga untuk saling memaafkan ini tidak perlu harus di hari raya saja, gitu ya. Kapanpun, dimanapun kita berada, ketika kita berada di satu lingkungan sosial, kita harus memiliki jiwa saling memaafkan, termasuk diri kita, gitu ya, memaafkan diri kita sendiri. Ya, mungkin itu ya, Mas. Jadi. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Nah, seperti itu. Jadi kita itu harus menjadi seorang pribadi yang pemaaf ya. Jadi jangan hanya di hari Lebaran saja kita itu maaf-maafan. Betul. Setiap bertemu, setiap acap kali kita bersilaturahmi, kita hampuraan istilahnya ya. Seperti itu. Seperti itu. Mungkin Pak Ustadz karena sudah terlalu larut malam, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang telah memberikan. Mudah-mudahan di hari berikutnya kita diberi umur panjang dan bisa melaksanakan ibadah puasa lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini menjadi manfaat untuk kita semua, seperti itu. Baik. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita tutup saja ya, Pak Ustadz. Insya Allah ke depan nanti kita akan secara rutin mengadakan lagi kegiatan-kegiatan semacam ini, tausiah. Mungkin insya Allah ke depan nanti kita akan mengadakan secara langsung gitu. Mudah-mudahan jika situasi sudah memungkinkan, jika situasi sudah aman gitu, insya Allah nanti kita akan mengadakan acara kajian secara langsung agar
kita lebih terasa lagi gitu kan, situasi dan momentumnya Betul, itu ya. Karena kita masa pandemi ya, jadi harus terbatas. misalkan kita langsung bertatap muka, beda gitu kan suasananya kalau misalkan seperti ini, banyak Iya, kendala gitu kan. banyak kendala jadi Jaringan, sinyalnya jelek, Mas Yadi ya. iya, betul, gitu kan. Insya Allah ke depan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Amin, Rabbal Alamin. amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin dicukupkan sekian untuk acara kajian pada malam hari ini yang bertemakan bagaimana cara kita memaknai bulan puasa dan juga ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan bulan puasa. Kita harus rajin tadarus, kita harus terus memperkuat keimanan kita. Baik, mungkin Pak Ustadz untuk menutup sesi kali ini boleh untuk menyampaikan doa-doanya. Doa maksudnya, Mas Yadi? Ya, doa. Oke. Baik, para hadirin, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam melaksanakan segala aktivitas, terutama melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa ala Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azmi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang benarnya mudah-mudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada kesalahan, mungkin dari kesalahan saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya malam hari ini. Silahkan jika ingin melanjutkan lagi kegiatannya, boleh untuk live terlebih dahulu. Ya. Nah, seperti itu teman-teman. Alhamdulillah ya pada malam hari ini kita diberi kelancaran untuk melaksanakan kajian malam. Dan insya Allah seperti apa yang saya katakan tadi bahwa kita akan terus mengadakan acara kajian-kajian yang seperti ini gitu ya. Mungkin tidak hanya di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan pun kita akan mengupayakan lagi berbagai kegiatan yang insya Allah bermanfaat. Baik, karena acaranya sudah selesai seperti itu ya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan bersama saya Yadi Setiadi, anggota kewirausahaan di Ikatan Alumni Teknologi Laboratorium Medis SMK Kesehatan Bakti Kencana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.